Pada sindiran-sindiran show mengabarkan macan piaraan Jokowi yang siap menerkamnya. Saya pikir tidak hanya saya saja yang merasa kecewa atas kinerja Jokowi pada masa kedua pemerintahannya. Ada begitu banyak pendukung dan relawan Jokowi yang dihinggapi rasa kecewa yang teramat sangat atas buruknya performa Kabinet Indonesia Maju. Setidaknya hampir 5 bulan periode kedua berjalan, bangsa ini seakan dikelola secara serabutan. Masih ingat ketika Jokowi melantik para pembantunya, berulang kali ia menyebut bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Pernyataan itu segera meningkatkan rasa optimisme kita bahwa Jokowi benar-benar akan menjadi pemegang kendali atas bangsa ini. Jokowi akan benar-benar menjadi atasan bagi para menterinya. Namun tidak lama setelah pelantikan itu, keanehan demi keanehan segera berhamburan dari istana. Para menteri Jokowi seakan berjalan sendiri-sendiri. Pernyataan Jokowi sebelumnya bahwa yang ada adalah visi misi presiden seakan terbantahkan oleh tata komunikasi para menterinya yang begitu buruk. Mereka berbicara seperti tanpa pola. Tetapi syukurlah masih ada beberapa Menteri pengobat luka, pemuas dahaga, katakanlah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri BUMN Erick Thohir, dan beberapa menteri lama yang kembali dipercaya oleh Jokowi untuk membantunya seperti Sri Mulyani Retno Marsudi dan sang Bapak Infrastruktur Basuki Hadi Mulyono. Yang lainnya biasa-biasa saja, bahkan cenderung nyeleneh. Apakah mereka tiba-tiba mabuk karena dipercaya sebagai menteri, atau mungkinkah karena ketidaksiapan dan ketidakmampuan mereka mengemban tugas yang diamanatkan kepada mereka, sehingga mereka kerap mengeluarkan statement yang justru menyakiti hati rakyat. Dan jika kita coba perhatikan para menteri yang kerap tidak nyambung itu, para menteri yang tidak paham tugas pokok dan fungsinya itu, para menteri yang tidak mampu menerjemahkan visi misi presiden itu, para menteri yang hanya ingin numpang tenar sebagai persiapan menuju pemilu dan Pilpres 2024 itu. Semuanya berasal dari partai politik. Di luar Menteri Agama ada Jenderal Bintang 3 yang hanya menghadapi FPI saja tidak mampu. Ada 4 menteri dari PDIP, dari keempat menteri itu mungkin hanya Julian Batubara, Menteri Sosial saja yang mampu mengikuti irama kerja Jokowi. Menteri dari Nasdem hanya Siti Nurbaya yang menonjol. Selanjutnya, menteri-menteri dari Partai Golkar, PKB, P3 dan Gerindra nampaknya hanya sekedar penggembira saja. Fakta yang tersaji saat ini seakan mementahkan pernyataan Jokowi sebelumnya, yang menyebut bahwa pada periode kedua pemerintahannya, ia sudah tidak ada beban lagi. Ia sesumbar bahkan menyebut siap mengambil keputusan-keputusan gila. Ternyata ucapan Jokowi itu hanya sebatas retorika saja. Hanya sebuah dagelan politik tanpa ada tindak lanjut. Pernyataan yang dalam beberapa kesempatan ia sampaikan begitu berapi-api itu ternyata hanya sekedar memuaskan pendukungnya saja. Tidak lebih, yang terjadi justru sebaliknya. Menterinya lucu-lucu dan terkadang menyedihkan. Presidennya ngomong begini sementara para pembantunya ngomong begitu, tidak sinkron satu sama lain. Saya jadi bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan presiden dan para pembantunya itu? Lantas untuk apa rapat-rapat dilaksanakan di istana? Toh jika kesatuan cara pandang dan kesatuan visi misi tidak terjalin dengan baik di antara mereka, sehingga tidak salah jika saya menyimpulkan ada kegaduhan, ada tarik-menarik kepentingan di antara para elit itu. Inilah yang sesungguhnya saya sesalkan dari cara berpolitik Jokowi pada 5 tahun kedua kepemimpinannya. Ia terbelenggu oleh keputusan yang ia buat sendiri. Pada awalnya ia berpikir bahwa jika semua partai berkoalisi dengannya, maka pemerintahan akan berjalan dengan mulus. Tetapi kan tidak begitu. Hal itu justru menjadi beban berat baginya. Banyaknya parpol pendukung pemerintahnya malah membuat seperti sedang memelihara gerombolan macan, binatang buas yang hampir tidak mungkin dijinakkan. Semakin pesta demokrasi 5 tahunan tahun 2024 semakin dekat, maka semakin kuat pula suara auman macan-macan itu. Hingga akhirnya Jokowi akan diserang hingga tercabik-cabik. Mungkin bukan Jokowi secara langsung yang akan diterkam, sebab ia sudah tidak akan maju lagi. Tetapi partai tempat ia bernaung.
PDIP yang akan diserang habis-habisan. Percayalah, para macan itu tidak tahu berbalas budi. Urusan budi tidak ada dalam kamus mereka. Mereka menumpang di kapal besar Jokowi hanya demi meraup untung sebesar-besarnya. Prabowo Subianto menurut saya akan menjadi sosok yang akan secara terbuka menyerang Jokowi kelak. Sekalipun Prabowo menyebut bahwa ia bergabung ke pemerintahan Jokowi semata-mata demi kepentingan bangsa. Itu sebuah omong kosong besar. Ada misi besar yang sedang ia emban. Jokowi hanya sebagai jembatan baginya menuju Pilpres 2024. Sebab sesungguhnya dendam Prabowo terhadap Jokowi belumlah tuntas. Terlalu sulit baginya melupakan kekalahan yang ia alami selama 2 kali berturut-turut. Bergabung dengan Jokowi hanyalah sebagai cara agar namanya tetap eksis di mata rakyat. Dengan menjadi menteri, ia akan mendapatkan free endorsement demi memenangi Pilpres 2024. Terlebih setelah Indobarometer merilis survei bahwa Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden 2024, jauh mengungguli tokoh-tokoh lainnya. Maka auman Prabowo akan semakin menggelegar, menebar ancaman kepada Jokowi dan PDIP. Jika ia tetap dibiarkan berada di kabinet Jokowi, maka ia akan menjadi batu sandungan bagi PDIP dan calon presidennya pada pemilu mendatang. Bukan hanya Prabowo sebenarnya, para menteri dari partai politik lainnya juga sangat mungkin menyerang Jokowi. Maka jika Jokowi ingin agar cita-cita besarnya untuk memajukan Indonesia dapat terlaksana dengan baik di akhir masa pemerintahannya, maka ia harus segera menyingkirkan macan-macan itu. Setidaknya ia harus mengandangkannya agar segala pergerakannya dapat diawasi dengan baik. Atau jika ingin aman, diganti saja dengan kambing domba atau kucing. Salam Indonesia 1, demikian dikutip dari siwo.com dan artikel ini ditulis oleh Harmanto Purba. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya.
Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi dua periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintai.